Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Saifullah Fatah dari jurusan Informatika angkatan 2019. Di video kali ini saya akan mendemokan program tugas responsi praktikum pemrograman berbasis objek. Oke, langsung saja run programnya. Oke, yang pertama ada menu pilihan, ada 1, 2, dan 0. 1 untuk input data, 2 untuk cetak, dan 0 untuk keluar. Dan ini juga ada validasinya jika kita menginputkan di luar dari angka ini, menu ini, semisal 5, akan ada notif input yang dimasukkan salah. Kemudian nanti user diminta untuk menginputkan pilihan menu ulang. Kita coba angka 1, input data, kemudian masukkan nama Rizal Fatah dan pesan berapa jam dari tadi program saya pemesanan karaoke ya, ruang karaoke gitu. Jadi ini karaoke-nya mau berapa jam, semisal 2 jam. Dan pilih ruangan ada 3 ruangan, yang small room, medium room, dan large room. Coba kita pilih yang medium room yang harganya 60.000 per jamnya. Data berhasil diinput. Nah, kemudian akan balik lagi ke menu awal. Kita mencoba menu cetak nota. Nah, maka akan muncul data-data yang udah diinputkan tadi. Namanya Rizal Fatah dan waktu pesan nanti di-generate ya di dalam waktu kita menginputkan data. Ketika selesai menginputkan data, tanggalnya akan di-generate. Kemudian ada durasi mainnya, durasi karaoke-nya 2 jam. Terus ruangannya tadi kita milih 2, medium room, dan total biayanya jadi 60.000 dikali 2. Yang medium room kan 60.000 dikali 2 berarti 120.000. Oke, kemudian kita keluar dari programnya dan terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan program source code-nya. Yang pertama itu ada method main, ini kelas main dulu, ada method main. Kemudian di sini ada instansiasi kelas karaoke. Kemudian ada menu di sini bisa diulang menggunakan while, menggunakan option untuk pilihan usernya, inputan usernya yang berubah nanti diparsing ke integer. Kemudian ada switch di bawahnya untuk memilih menu. Jika pilih menu 1, masuk ke objek dengan metode setData. Yang menu 2 get info nota, yang menu kanalnya menu keluar. Nanti di outputnya itu terima kasih gitu. Kemudian break outer. Nah, break outer ini keluar dari looping, karena loopingnya tadi kan looping infinity loop gitu. Jadi untuk keluar dari while ini harus pakai break, atau bisa juga sebenarnya di set dengan variable. Tapi saya pakainya looping infinity, dan nanti kalau keluar pakainya break outer. Breaknya itu bukan keluar dari break switch tapi keluar dari while ya. Nah, ini yang default ini jika kita usernya menginputkan datanya salah. Kayak tadi menggunakan 5, jadi kan nggak ada di case ini, jadi nanti tampilnya input yang dimasukkan salah. Kemudian balik lagi diminta user untuk menginputkan pilihan menunya. Oke, untuk yang case pertama yang set data, input data, kita masuk ke karaoke. Yang input data, sebelumnya di kelas karaoke ini ada atribut string, ini nama, tanggal, ruangan, terus ada integer itu jam, double itu biaya. Kemudian ada set data ya, jika user pilih menu set data atau input, itu yang pertama dilakukan adalah menginisialisasi simple data format, date format. Ini buat nanti jamnya, format jamnya itu ini day itu tanggalnya berapa, terus ada month, ada year, terus ada hours atau ada minute. Kemudian ada objek data. Nah, ini nanti dipakai untuk membuat jam di sini. Kemudian dimintai untuk menginput nama, pakainya option pen.
karena string jadi nggak di parsing. Nah, untuk yang jam ini kita kan perlu data integer. Jadi inputan user tadi kan berupa string dari JOption diparsing ke integer dulu, kemudian disimpan di atribut jam. Nah, kemudian di sini ada while lagi, ini untuk menentukan biaya. Usernya dimintai untuk menginputkan pilihan roomnya, karena setiap room ada biayanya berbeda, 35.000, ada yang 65.000, ada yang 90.000. Kemudian user diminta untuk menginputkan itu, angkanya pilih berapa, kemudian ada validasinya. Jika yang diinputkan user itu 1 atau 2 atau 3, maka biayanya nanti akan mengambil nilai dari count cost. Oke, kita langsung masuk ke count cost-nya aja ya. Ini biaya, atribut biaya. Jika inputan user tadi 1, 2 atau 3, maka biayanya itu sama dengan hasil return dari function count cost dengan mengirimkan parameter pilih ruangan dan atribut jam. Jam ini banyaknya jam yang dipakai user, mau durasi berapa gitu. Oke, kita masuk ke count cost-nya. Ini count cost-nya tadi integer pil, ini untuk menampung data kiriman parameter, ini jam, ini pilihan usernya, ini jamnya. Kemudian ini ada deklarasi variabel harga, kita masukkan 0 dulu. Kemudian ada switch. Nah, switch-nya ini nanti menentukan harganya berapa. Itu tergantung dari inputan user tadi, pilihannya itu pilihan berapa roomnya, small room atau medium room atau large room. Terus nama ruangannya diisi sesuai dengan pilihan. Nah, ini harganya juga sesuai dengan pilihannya, 35.000, 60 sama 90. Kalau udah switchnya selesai, baru ada di return. Variabel harga tadi kan udah menyimpan ini 35.000, 60 atau 90, kemudian dikali jamnya. Si user tadi mau karaokean berapa jam, semisal 2 jam kan tadi, terus pilihannya 60, pilihan 2, berarti 60 kali 2, jadi 120.000. Kemudian harga returnnya tadi, totalnya tadi disimpan di atribut biaya. Nah, kalau user tadi menginputkan pilihan ruangannya benar, maka akan terjadi break di sini. Break itu akan keluar dari while-nya. Nah, kalau user tadi menginputkan kecuali dari 1, 2 atau 3, kecuali itu, maka akan muncul notifikasi pilihan salah. Nah, kalau udah gitu baru diulang lagi, usernya disuruh menginputkan pilihan ruangannya lagi gitu, sampai dia menginputkan 1, 2 atau 3. Jika udah selesai menginputkan dan benar menginputkannya, lanjut ke bawah, keluar dari while-nya, dan akan dicatat tanggal waktunya itu kapan, disimpan di dalam atribut tanggal, time format ini. Kemudian akan menampilkan notifikasi data berhasil diinput. Nah, kemudian untuk yang case kedua, customer get info nota ini di sini. Nah, ini metode untuk mencetak semua atribut yang ada di kelas karaoke, data-data yang udah disimpan tadi, yang diinputkan user dan sudah diolah juga di count cost tadi, disimpan di atribut kemudian ditampilkan menggunakan JOption. Ini sebenarnya cuma satu baris, cuman biar rapi, di enter dan ditambahkan seperti ini, disambung-sambung begitu. Dan jangan lupa biar dia bisa enter, ditambahkan /n untuk new line gitu, baris baru. Oke. Kemudian masuk ke pengujian tes nah, ini tes dari function yang menghitung biaya tadi. Biaya tadi kan ada di sini, ada pilihan ruangan, parameter pertama, dan parameter kedua itu jumlah jam. Kalau yang pilihan pertama itu 60.000, pilihan kedua itu 35.000, ini 60.000, dan yang ketiga itu 90.000. Nah, semisal usernya memilih
pilihan pertama berarti 35.000 biayanya, dengan jumlah jam 2 berarti dia 70.000 ya. 35.000 dikali 2, 70.000. Kemudian pilihan kedua itu harganya 60.000 dikalikan 4 jam. Berarti kan per jamnya 60.000 dikali 4 berarti 240.000. Kemudian pilihan yang ketiga, inputannya itu 3 misal, berarti 90.000 dikali 1 jam. Berarti 90.000. Nah, kemudian kita cek apakah functionnya tadi itu mereturn dengan nilai yang benar gitu. Ini yang nilai yang kita harapkan, 70.000, 240.000 dan 90.000. Dan ini udah parameternya udah disesuaikan dengan permintaan kita. Coba kita run file. Nah, di sini udah kelihatan kalau function yang kita bikin tadi, function ini sudah membalikan nilai sesuai yang kita harapkan. Coba kalau kita ubah yang kita harapkan itu 60.000 gitu. Nah, pasti akan ada valid. Expect diharapkan 60.000 tapi 70.000. Jadi salah, karena harusnya ini yang salah karena kita mengharapkannya 60.000 tapi rumusnya salah gitu ya. Nah, jadi yang kita harapkan juga harus benar, 70.000. Coba kita run lagi, run file. Nah, tes pas. Jadi programnya udah benar dari function ini, cost, hitung biaya. Kemudian masuk yang ke terakhir itu generate doc Java doc maksud saya. Kita klik kanan di sini terus Java doc. Nah, boot successful. Kemudian akan otomatis redirect ke dalam browser kalau di saya, kalau di PC saya. Kemudian ada kelas, 2 kelas di sini. Nah, nanti di situ ada kelas, 2 kelas, pilih yang karaoke dulu. Nah, kalau nanti yang programnya ada Java doc-nya, ada format Java doc yang ini, maka akan tergenerate. Ini kan untuk Java doc itu fungsinya untuk memudahkan programmer untuk membaca program kita gitu kan. Nah, di dalam function ini ada 2 parameter. Nah, kalau kita nggak dikasih Java doc ini kan usernya harus membaca manual dari codingan kita. Nah, alangkah baiknya di dalam di dalam codingan itu diberikan komentator atau Java doc, dokumen gitu, dokumentasi, agar si programmer lain itu bisa memahami program kita itu dari membaca komentar aja, tanpa harus meneliti program kita satu-satu gitu. Nah, di sini ada parameter pertama itu adalah parameter fill. Nah, itu dijelaskan itu dari mana, dari pilihan user gitu. Kemudian ada jam. Nah, ini jam lama durasi dari inputan user. User itu mau pakai karaokean itu berapa jam gitu. Terus return. Nah, return itu mengembalikan nilai double. Nah, kemudian itu return itu apa? Return itu adalah hasil kali harga dan jam. Begitu. Kalau kita generate bakal successful, terus akan ke redirect, terus kita ke karaoke. Nah, di sini akan ada method detail count cost. Kemudian ada 2 parameter, int fill dan int jam. Nah, ini ada parameternya dijelaskan. Fill itu apa? Fill itu dari pilihan user. Jam lama durasi dari inputan user. Dan return itu hasil kali harga dan jamnya. Harga ini nanti sesuai dari pilihan usernya nanti tadi. Oke, sekian demo program tugas responsi kali ini dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.